Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada bersama kami pemirsa Wilson Purba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi rekan Wilson. Bagaimana pantauan Anda di lapangan kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang perdana pada hari ini? Saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan suasananya masih sepi. Saat ini pihak pengamanan masih terus melakukan aktivitasnya untuk mengamankan situasi jalannya sidang perdana, yaitu pembacaan sidang dakwaan yang melibatkan Ferdy Sambo CS. Nanti sidang rencananya akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan dan juga hakim, di mana nanti hakim yang akan menjadi ketua dalam peradilan kali ini adalah ketua dari Pengadilan Jakarta Selatan sendiri, dan nanti akan didampingi oleh 4 hakim lainnya. Nah, saat ini informasi yang kami dapatkan untuk 4 tersangka, yaitu Sambo dan juga Putri Chandrawati serta Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, informasinya akan datang ke lokasi ini dan dari ruang penahanan yang berbeda, di antaranya dari Barreskrim Polri dan juga dari Kelapa II Depok, Jawa Barat. Nah, nanti dalam agenda kali ini ada 5 berkas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Di antaranya 2 berkas dari Sambo, yaitu berkas atas kasus pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice, dan juga berkas pembunuhan berencana dari Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati serta Ricky Rizal. Sementara untuk Barada Eliezer berkasnya baru akan dibacakan esok hari. Sementara itu pengamanan terus dilakukan dan untuk awak media hanya bisa sampai di lokasi di depan ini saja, karena untuk mengefektifkan jalannya sidang, sehingga di depan ruang sidang ini sendiri pun tidak dibuka untuk umum, dan nantinya hanya akan ada 50 yang bisa menyaksikan persidangan yang akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pram. Ya, Wilson, jika di dalam ruangan ada kapasitas tertentu yaitu sebanyak 50 orang, lalu siapa saja nanti yang boleh masuk atau menghadiri persidangan pada perdana pada hari ini? Ya, Pram, untuk yang bisa menghadiri persidangan pada hari ini diantaranya adalah kuasa hukum dari yang terlibat saja dan juga pihak-pihak keluarga. Sementara untuk umum dan juga kami awak media ini tidak diperbolehkan untuk melihat secara langsung, dan kita hanya bisa berada di sini. Ada TV yang disediakan sehingga ketika warga pun yang ingin menonton ini bisa datang, tapi hanya di depan halaman ini saja. Nah, untuk warga juga sebenarnya kapasitasnya di halaman ini dibatasi karena untuk membuat arus lalu lintas di depan kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Ampera, ini tidak macet, Pram, apalagi saat ini lagi jam sibuk, banyak orang yang sedang berangkat kerja. Kami pantau pun di depan kami secara langsung ini arus lalu lintas sudah mulai sibuk, namun kami melihat polisi juga sudah mulai berjaga di depan, tentunya untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar ketika jalannya persidangan. Pram. Wilson, infonya jelang sidang perdana hari ini ada pengalihan arus lalu lintas juga dari kawasan Pengadilan Jakarta Selatan. Apakah benar demikian? Untuk pengalihan arus lalu lintas, Pram, nanti dari Jalan Pejaten menuju Jalan Ampera Raya ini dibelokkan ke arah kanan, yaitu melalui pertigaan Madrasah, dan juga arus lalu lintas dari arah Madrasah ini yang mengarah ke Jalan Ampera akan dibelokkan ke kiri, tepatnya di pertigaan Madrasah ke Jalan Pejaten. Lalu untuk arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang arah timur yang mengarah ke Jalan Ampera ini diluruskan ke Ragunan, dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Cilandak KKO yang mengarah ke Jalan Ampera ini dibelokkan ke arah Ragunan juga. Dan satu lagi rekayasa lalu lintas yang rencananya akan dilakukan adalah arus lalu lintas dari Jalan TB Simatupang arah selatan ini yang mengarah ke Jalan Ampera ini akan diluruskan ke arah Fatmawati. Namun untuk pengalihan arus lalu lintas ini sifatnya situasional, Pram, karena memang melihat situasi dan juga kondisi di lapangan. Jika ternyata nanti situasinya lancar, maka arus lalu lintas ini kemungkinan tidak akan diberlakukan, sehingga tidak ada jam-jam pasti kapan akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas ini, Pram. Iya,
Rekan Wilson, kami ingin memastikan kembali tepatnya pukul berapa sidang perdana hari ini akan berlangsung dan siapa saja yang akan menjadi tersangka yang akan menjalani persidangan pada hari ini. Baik, Pram, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini persidangan rencananya masih akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantinya yang akan hadir, informasi yang kami dapatkan juga hingga pukul 6:13 waktu Indonesia Barat saat ini, 4 tersangka yang hari ini berkasnya dibacakan akan hadir, di antaranya adalah Irjen Verdi Sambo maksud kami, dan juga ada Putri Chandrawati, lalu ada Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal. Nah, selain itu juga nanti tentunya akan hakim dan juga jaksa yang sudah ditunjuk ini akan hadir untuk memimpin jalannya persidangan. Pram. Ya, untuk salah satu tersangka yang juga justice kolaborator yaitu Baradae, kapan sidang akan digelar untuk Baradae sendiri? Baik, untuk Barada Eliezer, rencananya sidang akan digelar esok hari. Untuk waktunya menyusul karena masih belum ada pemberitahuan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, selain tersangka dari pembunuhan berencana, sebenarnya ada tersangka lain juga yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya adalah tersangka obstruction of justice yang dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, tapi untuk kalau berkas obstruction of justice untuk Verdi Sambo sendiri, hari ini rencananya akan dibacakan secara langsung. Jadi untuk hari ini Sambo ada 2 berkas, diantaranya adalah berkas dakwaan pembunuhan berencana dan juga berkas obstruction of justice. Sementara untuk anggota polisi lainnya yang diduga menghalangi penyelidikan saat pembunuhan Brigadir Joshua ini rencananya akan digelar pada hari Rabu mendatang. Pram. Untuk pengamanan sendiri, rekan Wilson, bagaimana seperti di sana? Apakah sudah ada beberapa polisi yang berjaga jelang sidang perdana hari ini? Ya, Pram, kami sudah melihat beberapa pihak kepolisian sudah mulai berjaga di depan pintu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan 2 pintu, untuk pintu masuk dan juga pintu keluar saat ini sudah ditutup. Saat ini di pagi hari ini hanya boleh awak media yang masuk ke dalam untuk mengikuti jalannya proses sidang yang melibatkan Verdi Sambo. Dan saat ini kita juga masih melihat, Pram, karena memang untuk agar sidangnya ini berjalan dengan aman dan juga bisa berjalan dengan lancar, kami pun awak media hanya dibatasi sampai dengan teras dan juga halaman parkir dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang sidang maupun di depan pintu ruang sidang, karena memang masih menunggu arahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi yang kami dapatkan juga memang untuk penyiaran ini dilakukan melalui TV Pool, tapi apakah kami secara sepihak individu TV bisa datang untuk memantau jalannya sidang atau sebelum jalannya sidang, kami masih belum mendapatkan informasi karena hingga saat ini pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum tiba di tempat ini. Pram. Ya, selanjutnya rekan Wilson, bagaimana nanti mekanisme kedatangan 4 tersangka untuk menjalani sidang hari ini? Apakah langsung dari tempat awal mula mereka ditahan, yaitu di Makobrimob, atau seperti apa mekanismenya? Baik, Pram, untuk mekanisme kedatangan mereka rencananya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada 2 pintu, tepatnya di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, rencananya untuk para tersangka ini akan datang dari pintu sebelah kiri. Mereka langsung dibawa ke sebelah pintu Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, setelah itu mereka turun dari mobil dan langsung dibawa ke ruang transit, yaitu ruang tahanan yang letaknya persis di belakang ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di situ nanti keempat tersangka akan menunggu, dan rencananya informasi yang kami dapatkan di awal sebenarnya untuk pembacaan berkas ini, meskipun ada 5 berkas yang akan dibacakan hari ini, namun saat pembacaan ke-5 berkas tersebut, 4 tersangka akan langsung dihadirkan di ruang sidang. Itu informasi sementara yang kami dapatkan. Pram, kami masih akan mengupdate lagi nanti seperti apa jalannya, apakah masih sama dengan skenario awal atau tidak. Nah, setelah sidang selesai nantinya akan dipulangkan ke rumah penahanan masing-masing. Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Wilson Purba langsung dari depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Wilson.